Baik saudara, kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang mendapatkan sesuatu dari Tuhan pagi ini, saudara bisa sampaikan, bisa sharing buat semua rekan pada pagi ini. Silakan kalau ada. Salam Pak. Siapa ya? Bu Esra. Ya silakan Bu Esra. Ketika Bapak berkata tadi, Tuhan taruhkan di dalam hati saya. Kepenuhan Roh Kudus memampukan kita untuk menyembah dengan benar. Seturut kehendak Allah. Kepenuhan Kristus, kepenuhan Yesus memampukan kita untuk memiliki buah roh dan melakukan tugas-tugas pelayanan seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan kepenuhan Allah membawa kita untuk memperkatakan nubuat dan jadi seperti mencipta. Itu yang Tuhan taruhkan dalam hati saya, mohon diuji. Terima kasih, Tuhan berkati. Baik, terima kasih Bu Esra. Silakan ada lagi yang lain yang dapat sesuatu dari Tuhan. Moren. Silakan Moren. Waktu penyembahan tadi tuh Moren dapat 2 kata. Penuntun, menuntun, sama tentang bintang. Jadi tolong ulang Moren, kurang jelas. Dapat 2 kata apa? Penuntun, menuntun, dan soal bintang. Kalau yang menuntun ini, Moren dapatnya sih seperti kayak kita memang perlu tuntunan Tuhan tiap waktu. Sedangkan kita bernafas pun kita perlu tuntunan Tuhan gitu loh. Itu yang menuntun. Terus yang kedua soal bintang. Nah, Moren juga nggak ngerti maksudnya apa bintang, tapi tadi Moren sempat nyari juga di di Alkitab. Itu ada di Mazmur Mazmur 147 ayat yang keempat. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama semuanya. Kemudian yang Ayub 38 ayat 31 sampai 38 mau bacain semua ya Pak, nggak apa-apa ya? Silakan. Dapatkah engkau memberikan ikatan bintang katika dan membuka belenggu bintang belatik? Dapatkah engkau menerbitkan mintal pulburut pada waktunya dan memimpin bintang biduk dengan pengiring-pengiringnya? Apakah engkau mengetahui hukum-hukum bagi langit atau menetapkan pemerintahannya di atas bumi? Dapatkah engkau menyaringkan suaramu sampai ke awan-awan sehingga banjir meliputi engkau? Dapatkah engkau melepaskan kilat sehingga sambung menyambung sambil berkata kepadamu, ya? Siapa menaruh hikmat dalam awan-awan? Atau siapa memberikan pengertian kepada gumpalan mendung? Siapa dapat menghitung awan dengan hikmat dan siapa dapat mencurahkan tempayan-tempayan langit ketika debu membeku menjadi logam tuangan dan gumpalan tanah berlekat-lekatan. Amin. Jadi kalau masalah bintang ini, Moren sih lebih ke yang Mazmur 147 ayat 4 tadi ya, dan menyebut nama-nama semuanya. Jadi semua bintang itu punya namanya, dan kita pun, puji Tuhan, kita punya nama masing-masing dan nama kita dikenal sama Tuhan. Oh Pak, mohon diuji, terima kasih. Amin. Baik, terima kasih. Silakan, masih ada lagi? Sebelum kita akan masuk dalam doa, saya akan berdoa dalam karunia bahasa roh dan penafsiran. Shalom Pak. Silakan, siapa? Silakan Bu Lenda. Tadi dalam penyembahan saya diimpresi roh satu kata, yaitu tinggal sedikit lagi, bertahanlah, tinggal sedikit waktu lagi. Kemudian Tuhan kasih firman ini menjadi berkat bagi kita semua di Ulangan 32 ayat 10. Didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Di sekelilingnya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Laksana Raja Wali menggoyang balikan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Dibuatnya dia berkendaraan mengatasi bukit-bukit di bumi, dan memakan hasil dari ladang. Dibuatnya dia mengisap madu dari bukit batu, dan minyak dari gunung batu yang keras, dadi dari lembu sapi, dan susu kambing domba.
dengan lemak anak-anak domba dan domba-domba jantan dari Basan dan kambing-kambing jantan dengan gandum yang terbaik, juga darah buah anggur yang berbuih engkau minum. Ini firman Tuhan yang Tuhan kasih, dan katakan tadi kuat sekali kata itu bahwa tinggal sedikit lagi, bertahanlah nak, bertahan kita di penyembahan. Makasih. Oke, terima kasih. Bagi saudara yang mengalami pergumulan, percaya Tuhan akan memberikan saudara dan saya kemenangan, ya. Karena firman dengan jelas berkata bahwa sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang diurapi Tuhan dengan satu kemenangan yang gilang gemilang. Baik saudara, masih ada lagi? Pak. Silakan, siapa? Sofia, Pak. Mohon maaf saya nggak buka kameranya, Pak. Siapa namanya? Sofia, Pak. Oh iya Bu Sofia, silakan Bu Sofia. Kalau untuk Bu Linda, saya pernah dikonfirmasi Tuhan lewat penglihatan, Pak. Saya lihat jam besar sekali. Iya. Tapi itu udah nggak ada di bulan November ya, Pak. Saya lihatnya jam udah nggak ada jarumnya. Jadi jarum jamnya nggak ada. Itu artinya memang sudah sangat sebentar lagi. Sudah nggak ada jarumnya. Kemudian kalau untuk Tritunggal, saya pernah diberi pengertian seperti ini, Pak. Waktu itu saya bertanya, terus Tuhan kasih pengertian gini. Tuhan itu segambar dengan kita, bedanya dia omnipoten. Dia ada dimanapun. Tapi kalau kita diberi pengertiannya begini, Pak. Tuhan bilang ini, lihat tuh kamu terdiri dari apa aja. Jadi saya disebut Sofia itu ketika ada tubuh, jiwa, dan roh. Jadi tiga-tiganya itu dalam satu. Kalau nggak ada salah satu pun nggak bisa disebut Sofia. Contoh, kalau saya nggak ada jiwanya, saya bukan disebut Sofia tapi orang gila karena nggak ada jiwanya. Kalau nggak ada salah satu, contohnya nggak ada rohnya, saya disebut almarhum Sofia karena nggak ada roh. Jadi orang mati. Tapi kalau nggak ada tubuhnya, saya disebut roh yang melayang-layang, nggak ada tubuhnya. Jadi disebut nama saya Sofia itu karena ada tiga di dalam satu, di dalam tubuh saya. Tapi itu nggak bersatu, tubuh ya tubuh, jiwa ya jiwa, roh ya roh, beda sendiri. Beda sendiri-sendiri. Begitu juga tuh saya memahami Tuhan seperti itu. Ada Yesus, ada Bapa, ada Roh Kudus. Mereka tiga pribadi yang berbeda, tapi mereka disebut satu Allah. Mereka adalah Allah itu sendiri. Amin. Itu pengertian yang saya diberikan saya, sehingga saya mengerti sekali. Jadi kalau orang bilang di luar Tritunggal, saya pernah diberi pengertian itu dengan Tuhan. Jadi saya tahu mengerti bahwa Yesus bukan Bapa dan bukan Roh Kudus, dan Roh Kudus bukan Yesus atau bukan Bapa, dan Bapa bukan Yesus dan bukan Roh Kudus. Itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Dr. Sofia. Saudara, memang kita harus hati-hati hari-hari ini, khususnya anak-anak muda, karena di YouTube itu ada orang-orang yang mengaku pendeta, tetapi menyerang saudara fondasi dasar kekristenan, yaitu tentang Allah Tritunggal. Bahkan saya pernah dengar dia berkata, orang yang percaya Allah Tritunggal katanya tidak mengerti dunia alam roh. Ya, saya ketawa saudara. Justru orang yang paham Allah Tritunggal, dialah orang yang memahami dunia alam roh. Karena saya pernah mengalami yang namanya bukan saja kepenuhan Roh Kudus, kepenuhan Kristus, kepenuhan Allah. Saya dikunjungi berulang-ulang oleh Tuhan Yesus, dan saya pernah mengalami kepenuhan Dia, dan saya tahu persis bahwa Allah itu Dia esa, tapi Dia punya tiga pribadi. Ya, jadi seperti itu. Terima kasih untuk semua yang sudah bersaksi. Kita akan berdoa. Saya akan berdoa dalam karunia bahasa roh dan penafsiran. Istri saya akan berdoa dalam bahasa roh, dan saya akan memberikan penafsiran sehingga saudara bisa mengerti. Saudara yang saat ini sedang sekolah di sekolah doa kita, sekolah doa apostolik profetik, ini juga menjadi satu pengetahuan dan wawasan buat saudara, karena
karunia menafsirkan bahasa roh ini adalah karunia yang langka. Saya menerima karunia menafsirkan bahasa roh ini menunggunya bukan 2 bulan, cuma 20 tahun saudara. Dari usia 16 tahun saya terimanya usia 36 tahun. Dan saya menerima karunia menafsirkan bahasa roh ini setelah saya mengalami yang namanya fullness of Christ, kepenuhan Kristus. Karena waktu itu saya tanya, ya pada waktu tanggal 14 Juni 2005, saya tanya, kenapa kok Tuhan baru sekarang saya mengerti bahasa roh. Usia 16 tahun, saya terimanya usia 36 tahun. Dan saya menerima karunia menafsirkan bahasa roh ini setelah saya mengalami yang namanya fullness of. Tolong jangan direkam terus putar lagi ya saudara ya. Waktu itu saudara, dari tahun 2000 istri saya sudah berbicara dalam bahasa roh. Kadang-kadang seperti bahasa Jepang. Tapi saya nggak ngerti saudara. Waktu saya mengalami lawatan Tuhan, saya mengalami kepenuhan. Pada waktu tanggal 14 Juni 2005 itu hari Sabtu, apa yang terjadi? Waktu kami mau tidur malam, kami ada mesbah keluarga. Tiba-tiba istri saya mulai berbicara. Waktu kami penyembahan, dia berbicara dalam bahasa roh. Langsung saat itu saya ngerti. Saya katakan kepada istri saya, sampaikan bahasa rohnya pakai titik, pakai koma, supaya ada jeda waktu saya memberikan penafsiran. Dan setelah dia tidur, baru Tuhan bicara ke saya. Saya tanya, kenapa baru sekarang saya ngerti? Saya nunggunya lama loh Tuhan. Tuhan bilang, karena kamu mengalami yang namanya fullness of Christ. Saudara, kepenuhan itu adalah kita merasakan hadirat Tuhan itu seperti selimut yang menyelimuti kita. Dan memang saat itu kayak orang mabuk, iya, betul. Makanya Alkitab katakan, jangan kamu mabuk oleh rangum, tapi hendaklah kamu mabuk oleh Roh Kudus. Perasaannya kayak mabuk. Karena pada waktu saya mengalami kepenuhan itu, saya kalau ketemu orang ngomongnya bahasa Inggris. Jadi bukan ngomong bahasa Indonesia. Sehingga saya terus terang aja menghindar ketemu orang. Ya, ngomongnya bahasa Inggris melulu, baik di rumah maupun di luar. Kalau di rumah no problem ya. Kalau di luar orang pikir kita overacting, mereka nggak tahu kita lagi kepenuhan. Ya. Nah, saudara seperti itu. Cuman saudara, kalau saudara, saya katakan ya, perjalanan hidup saya sebagai orang Kristen yang paling bahagia, paling penuh dengan sukacita, paling limpah dengan damai sejahtera, waktu ngalami 3 kepenuhan itu, saudara. Kalau saudara tanya, Pak Ebron sekarang lagi ngalami kepenuhan itu? Enggak, saudara. Dan saya rindu mengalami lagi. Ya, saya rindu mengalami lagi. Kalau saudara ngalami kepenuhan itu, udahlah. Itu setannya kabur. Itu paling enak, saudara. Ya, kalau ada orang kerasukan setan itu ketemu kita, nggak perlu kita bingung usir tengking, dia lihat kita udah kabur duluan, saudara. Karena ada hadirat Tuhan yang sangat kuat memenuhi kita. Ya. Nah itu saudara ya. Jadi saudara, ini salah satu visi kita. Di samping kita ada visi-visi yang lain adalah supaya kita mengalami yang namanya kepenuhan Roh Kudus, kepenuhan Kristus, kepenuhan Allah. Itu sebenarnya yang jadi target utama kita jadi orang Kristen. Ya, kita dipenuhi oleh hadirat Roh Kudus, Tuhan Yesus dan Bapa sendiri. Ya, seperti yang ada di dalam firman Tuhan. Ya. Baik saudara, kita akan berdoa dalam bahasa roh dan penafsiran. Mari kita berdoa saudara. Kami sungguh bersyukur dan terima kasih Tuhan. Buat Tuhan tidak puas dengan keadaan level rohani kami yang sekarang. Tuhan mau hari-hari ini di tahun P Alef, Tuhan mau membawa level rohani kami untuk naik lebih tinggi lagi. Untuk mengalami satu pengalaman rohani yang baru bersama Tuhan. Yang menjadi pengalaman para nabi dan para rasul dalam firman. Kami tahu ya Tuhan,
Pureta kara. Tuhan akan menyingkapkan segala rahasia-rahasia yang terselubung buat kami. Purewata. Karena Tuhan mau kami mengalami satu kedalaman dan keintiman yang sungguh luar biasa dengan Tuhan. Punayose. Bukan saja supaya kami banyak pengetahuan, Purewa. tapi benar-benar kami mengalami satu kedewasaan rohani yang tinggi bersama-sama dengan Tuhan. Punayose. Tuhan katakan, Putayataka. aku akan mengupgrade level rohanimu. Puraso. Kondisi rohanimu dan level rohanimu Purewata. tidak akan sama seperti dulu lagi. Punayose. Engkau yang belum bisa mendengar suara Tuhan, kata Tuhan, Purewata. engkau akan bisa mendengar. Punayomase. Engkau yang sudah peka, Tuhan katakan, Purewa. Tuhan akan berikan kepekaan yang lebih lagi. Punayose. Karena ada urapan korporat di tempat ini. Puratakara. Ada urapan rasul, nabi, gembala, penginjil, Purewa. bahkan pengajar dan seluruh 5 jawatan ini Punayose. akan bekerja dengan kuat dalam hidup. Putayata. Banyak orang hanya menerima pengurapan dari jawatan tertentu. Puraso. Dari jawatan gembala, Punayo. jawatan nabi, Purewa. atau jawatan penginjil dan pengajar. Putaya. Tetapi Tuhan katakan, Purewata. itu baik, Pumayose. tapi akan jauh lebih baik lagi Purewa. kalau engkau menerima pengurapan korporat. Purata. Karena pada waktu Yesus ada di dunia, Purewata. Yesus adalah Rasul Agung. Pukayo. Dia adalah Nabi besar. Puraso. Dia adalah gembala yang baik. Punayota. Dia adalah penginjil agung Purewa. dan guru agung. Pukayona. Ada 5 pengurapan ini Puraso. bekerja di dalam diri Yesus. Punayota. Dan Yesus wariskan ini Purewa. kepada murid-muridnya. Pukayona. Bukan saja kepada yang ke-12 Rasul, Purewata. kepada juga murid-murid yang lain. Punayo. Tuhan katakan, Purewata. pengurapan korporat ini Purewata. untuk memperlengkapi engkau, Purewa. untuk menghadapi segala situasi apapun Pukayona. yang engkau akan hadapi dalam hidupmu Purewata. dan juga di dalam segala pelayanan. Puraso. Dan Tuhan katakan, Purewakara. pengurapan korporat ini akan turun di dalam hidupmu Purewa. dan akan membuat engkau memiliki satu ketajaman yang luar biasa Purewata. di dalam melihat zaman Puraso. dan juga di dalam mengatasi segala persoalan dan kesulitan di dalam kehidupanmu. Purewata. Karena pengurapan korporat 5 jawatan ini Purewa. akan saling memperlengkapi satu dengan yang lain, Pureta. sehingga menjadikan engkau orang-orang yang penuh dengan hikmat Tuhan, Punayo. dan engkau akan bisa melayani banyak orang Pureta. di dalam segala situasi yang dihadapi orang itu, Pukayona. dan bisa membawa mereka kepada keselamatan dalam Tuhan. Purata. Tuhan katakan, Punayota. Tuhan mau engkau menjadi orang yang serba bisa, Purewata. dan pengurapan korporat ini Puresu. akan membuat engkau menjadi seorang yang serba bisa. Pureta. Karena pengurapan kuasa Tuhan korporat, Punayote. itulah yang membuat engkau mampu. Purata. Itulah yang membuat engkau penuh hikmat daripada Tuhan. Punayote. Sehingga engkau bisa menasihati, Purewa. engkau bisa membimbing, bahkan Pukayonaya. engkau bisa menolong orang-orang Purewata. yang mengalami masalah apapun dalam hidup. Pukayo. Karena itu Tuhan katakan, Puresu. tetap setia Putayata. di dalam mengikuti sekolah doa apostolik profetik yang ada. Purewata. Karena ada pengurapan korporat daripada Tuhan Putayata. yang sedang turun, Purewa. yang sedang bekerja dalam hidupmu, Pukayona. dan akan memperlengkapi engkau. Puresu. Sehingga engkau akan menjadi hamba-hambaku yang cakap, kata Tuhan, Purata. dan yang akan dipakai Tuhan Pukayona. untuk bisa menjadi berkat Purewa. bagi banyak orang. Punayota. Bapa, terima kasih. Puresu. Berikanlah setiap kami pengurapan korporat itu, Purata. supaya dengan pengurapan korporat daripada Tuhan sendiri, Purewa. dari 5 jawatan ini, Pukayona. kami dibuat Tuhan cakap, Puretakara. kami dibuat Tuhan mampu Punayuse. untuk menjalani hari-hari dalam hidup kami Purawata. dengan segala masalah dan tantangannya, Pukaya.
juga dalam tugas pelayanan Tunayo, yang Tuhan percayakan kepada kami Mureta Kara, untuk menjadi penjaga bagi kota kami Kurat Soka, dan juga bangsa kami. Murewa, Terima kasih Bapak. Akurawa, Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Murewa, Haleluya. Murewa. Amin. Baik saudara, kita lihat dalam karunia penafsiran bahasa roh itu selalu kadang-kadang ada nubuat yang keluar. Ada karunia pengetahuan, ada pesan Tuhan. Baik, kita akan masuk dalam firman. Waktu selanjutnya kami persilakan hambanya, Bapak Dr. Dedi, untuk sharing firman buat kita pagi ini. Waktu kami persilakan. Silakan Pak. Baik saudara, kita menunggu Dr. Dedi ya. Mungkin ada saudara yang mau sampaikan sesuatu, kalau ada silakan. Sebelum hambanya Dr. Dedi sharing firman buat kita pagi ini. Shalom Pak Ibron. Ya, silakan Bu Nani. Ya, saya pagi hari ini dalam ketika masuk dalam penyembahan mendapatkan konfirmasi dari apa yang saya lihat dalam mimpi saya tadi malam. Ya. Pagi ini saya mendapatkan peneguhan di dalam firman Tuhan bahwa aku tidak akan meninggalkan kamu, kata firman Tuhan. Di dalam Yohanes 14 ayat 18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku Amen. datang kembali kepadamu. Ini firman Tuhan yang saya dapat, kiranya dapat menguatkan setiap kita. Tuhan memberkati. Oke. Silakan kalau hambanya Dr. Dedi sudah siap untuk sharing firman, kami persilakan waktunya. Ada lagi yang lain sementara menanti? Silakan kalau masih ada. Baik, masih ada yang dapat sesuatu dari Tuhan. Sementara kita menanti Dr. Dedi, ya. Ada saudara? Kalau nggak ada kita berdoa dulu ya. Kita berdoa syafaat ya. Silakan ya, siapa yang bertugas doa syafaat pagi ini? Saya Pak. Silakan Bu Ana. Ya. Shalom semua, selamat pagi. Shalom pagi. Ya, mari kita bersatu di dalam doa, bersepakat di dalam doa untuk bangsa Indonesia dan seluruhnya, baik itu rumah tangga, baik itu pendidikan, kesehatan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus atas kebaikan-Mu di pagi hari ini. Di hari yang cerah ini, di Sabtu di tanggal 13 Februari, Engkau telah memberikan kami yang terbaik, napas baru, kehidupan baru, bahkan sukacita, sehingga kami dapat berkumpul di ruang Zoom ini dengan penuh sukacita, dengan tidak kekurangan apapun. Itu bukan kekuatan kami, tapi karena kekuatan-Mu yang Kau berikan pada kami. Kami tahu Tuhan kelemahan kami, tapi kami mau semangat Tuhan, karena ada roh yang hidup di dalam hidup kami ini. Sehingga kami terus ingin memuji, menyembah, dan memelihara kasih-Mu terhadap kami, supaya kasih mula-mula itu terus berada di bersama kami, dan tidak akan pernah hilang Tuhan. Kami percaya itu karena kekuatan-Mu Tuhan. Makasih Bapa dengan pujian penyembahan yang kami berikan kepadamu ya Bapa, sehingga pujian dan penyembahan menjadi dupa harum, sehingga kami menerima apa yang Kau berikan pada kami pada pagi hari ini. Kami mau respon apa yang Kau berikan pada hidup kami Tuhan. Sekalipun kami menerima dengan di titik nol, kami tetap bersyukur karena Allah memberikan waktu yang terbaik dalam hidup kami. Genggam tangan kami Tuhan, sehingga kami tidak terlepas dari tangan kasih-Mu Tuhan. Berikan kami hikmat marifat Tuhan, sehingga kami belajar terus belajar menerima kasih-Mu Bapa.
Makasih ya Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Tuhan, pada pagi hari ini juga kami berdoa untuk Indonesia. Indonesia adalah kepunyaan-Mu Bapa. Indonesia adalah kebanggaan-Mu ya Bapa. Berilah Indonesia ini menjadi milik-Mu yang paling baik Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Indonesia begitu luas dan begitu luas Tuhan. 34 provinsi Tuhan, di mana semua berbeda-beda Tuhan. Tetapi dengan adanya Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, semua menjadi satu karena di bawah naungan ketuhanan yang Maha Esa. Makasih Bapa di surga, Engkau memberikan Indonesia ini dalam pemeliharaan tangan-Mu Bapa, sehingga semua akan tergenapi sesuai dengan firman-Mu Bapa. Tuhan, kami tahu Tuhan, para pemimpin kami Pak Jokowi, beserta para menterinya dan jajarannya dan wakil presiden, Engkau menaruhkan hati Bapa Tuhan, sehingga mereka bisa mengerjakan tugas sesuai dengan profesi mereka Tuhan, sehingga tidak ada penyimpangan ke kanan ke kiri, sehingga mereka melakukan yang tidak di luar jalur mereka Tuhan. Tuhan, berikan mereka hikmat marifat Tuhan, supaya di masa pandemik ini Tuhan, mereka tidak akan melakukan kejahatan, tidak akan melakukan korupsi, tidak melakukan di luar dari pekerjaan mereka. Berikan mereka hikmat marifat Tuhan, sehingga betul-betul mereka menjalani sesuai dengan profesi mereka sebagai seorang pejabat tertinggi Tuhan. Begitu dengan Pak Jokowi Tuhan, yang telah merelakan dirinya, jiwa dan pikirannya Tuhan untuk bisa meluruskan seluruh pekerjaan negara Indonesia ini Tuhan. Banyak hal yang harus dipelajarinya Tuhan, sehingga pada saat menjabat sebagai presiden, selesai tugasnya, tidak ada yang satu pun tertinggal tugas, seperti Tuhan telah memberikan tugas kepada hamba-Mu ini. Biarlah Tuhan Kau berikan ekstra kesehatan, ekstra kesabaran, dan tidak tersinggung dengan perkataan-perkataan orang yang mensikutnya Tuhan. Kami percaya pendirian dari Pak Presiden adalah karena anugerah-Mu Tuhan, sehingga dia melakukan sesuai dengan tugas yang Tuhan taruh di hatinya Tuhan. Makasih Bapa di surga, kami berdoa kepada jajaran pemerintah yang ada di pelosok-pelosok, di desa-desa, bahkan di kota dan kabupaten Tuhan. Mereka sebagai gubernur, wakil gubernur, wali kota, jajaran pemerintah yang ada di daerah Tuhan, yaitu seperti RT, RW, dan kelurahan. Tuhan, tolong mereka juga diberikan hikmat marifat. Kami percaya Tuhan, pada saat pembagian pelaksos mereka harus meletakkan kasih mereka Tuhan, sehingga tidak melakukan kejahatan seperti yang sudah dilakukan para pemimpin pejabat kami Tuhan, sehingga benar-benar saluran daripada bansos benar-benar terjadi Tuhan, dan sasarannya tepat Tuhan, tidak menyimpang Tuhan ke tempat yang lain, dan tidak memperkayakan diri mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, Ibu Risma benar-benar seorang pemimpin yang tulus hatinya bekerja, sehingga baksos ini bisa berjalan dengan baik Tuhan. Makasih Bapa di surga, terima kasih Bapa. Kami kembali Tuhan berdoa untuk para pasien, orang-orang yang sedang menderita dampak daripada COVID-19 ini Tuhan. Mereka sedang berjuang hidup dan mati Tuhan. Tuhan yang akan memberikan kesembuhan, Tuhan yang memberikan mereka kekuatan, Tuhan yang memberikan pemulihan Tuhan. Apapun rencana-Mu Tuhan, Engkau genapin bagi mereka Tuhan. Yang sembuh pasti diberikan kesembuhan. Yang Engkau berikan yang terbaik, Engkau berikan yang terbaik Tuhan. Kami percaya Tuhan, orang-orang di sekitar kami juga mengalami penderitaan ini Tuhan. Kami percaya dampak ini tidak menurunkan kami untuk terus berdoa. Terus berdoa, tak kurang-kurangnya kami terus berdoa untuk mereka yang dalam kelemahan ini Tuhan. Terutama teringat juga saudara kami, adik hamba Tuhan, yang sedang dalam perjuangan antara hidup dan mati di ruang ICU Tuhan. Pendeta Hamonangan Sinaga Tuhan, yang terus berjuang memohon belas kasih-Mu Tuhan. Terus berdoa Tuhan, memohon belas kasih-Mu Tuhan. Engkau berikan dia Tuhan kekuatan, Engkau berikan dia lagi kembali Tuhan, sehingga dia bisa memberitakan kabar baik Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Begitu juga pendeta Jenny Baru Purba yang besok akan tiba di Jakarta nih untuk melihat suaminya Tuhan. Engkau memberikan dia kesehatan, Engkau berikan semua tempat yang terbaik Tuhan, sehingga surat-surat bahkan berkas-berkas yang dia buat dari Jerman bisa diterima di Indonesia, sehingga tidak ada isolasi 2 minggu di rumahnya Tuhan.
tapi dia bisa berdoa juga Tuhan untuk nama-Mu Tuhan, sehingga suaminya bisa disembuhkan, dipulihkan, dan mereka berkumpul di rumahnya Tuhan dengan penuh sukacita Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, bagi saudara kami yang tidak kami kenal, kami berdoa meminta belas kasih-Mu Bapa, agar Kau berikan dengan kekuatan Tuhan, agar diberikan kesembuhan. Juga kami teringat Tuhan untuk pagi hari ini, anak dari Pak Johnny Panglang nih yang sedang dalam kesakitan juga di rumahnya Tuhan, yaitu Jeremy Tuhan. Engkau juga memberikan kesehatan Tuhan. Kau berikan juga kesembuhan dengan bilur darah-Mu Tuhan. Pak, COVID tidak akan menyerang kepada anak-Mu ini Tuhan. COVID tidak akan menyerang di paru-parunya. COVID tidak menyerang di seluruh tubuhnya, di tulang-tulangnya. Dalam nama Yesus, dia telah pergi jauh COVID ini. Dan bilur darah Yesus telah menyembuhkan Tuhan. Kami percaya pada swab nanti Tuhan, pagi hari ini dia pergi untuk swab, itu ada darah Yesus yang mengalir dalam tubuhnya. Tidak akan terjadi positif tetapi negatif. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, kami percaya dengan bilur darah Yesus itu telah mengalir di dalam tubuh para sakit ini Tuhan, tidak akan mengalami kematian yang sia-sia Tuhan, karena perjumpaan dengan-Mu Tuhan yang luar biasa Bapa. Terima kasih Yesus Kristus, terima kasih Bapa. Kembali kami berdoa kepada para dokter, para relawan, para suster, siapapun yang bekerja, yang berada di rumah sakit, bahkan di ruang-ruang isolasi, baik itu di apartemen maupun di rumah-rumah Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati mereka, Engkau memberikan senyum yang manis buat mereka, Engkau berikan salam buat mereka, sehingga mereka bisa bekerja melayani para dokter, para pasien ini, sehingga mereka memakai baju APD tidak akan terdampak dan tidak terkena dengan virus COVID ini. Tuhan, kami tahu mereka juga manusia, karena itu Kau berikan pertolongan buat mereka, sehingga mereka diberikan kesabaran, ekstra kekuatan dan ekstra kemuliaan nama-Mu Tuhan, sehingga mereka bisa melayani para pasien dengan senyum yang manis Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih juga untuk para pemimpin kami, untuk para polisi dan TNI Tuhan yang menjaga NKRI ini Tuhan. Engkau berikan mereka tuh kekuatan juga Tuhan. Engkau berikan mereka tuh satu hikmat marifat untuk bisa menjaga NKRI ini Tuhan, sehingga tidak ada musuh yang masuk ke dalam negara Indonesia ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya kepada pemimpin besar kami Bapak Polri Tuhan, Blustitio Singgit Pranomo Tuhan. Engkau berikan dia Tuhan hati yang mulia Tuhan, seperti Engkau Tuhan, hati Bapa yang baik Tuhan. Biarlah dia bekerja sesuai koridor yang Tuhan pimpin dia, sehingga dia bisa bekerja melayani masyarakat Indonesia ini dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus. Banyak tempat-tempat di 34 provinsi ini yang masih mengalami kebanjiran. Kami tahu Tuhan, pada saat musim pancaroba ini Tuhan, pasti banyak penyakit yang datang Tuhan. Tapi kami percaya di dalam nama Yesus kami tolak itu pancaroba tidak akan mengalami suatu penderitaan lagi Tuhan. Tidak mengalami perputaran penyakit ini Tuhan. Kami tolak COVID yang baru tidak akan terjadi di Indonesia ini Tuhan. Biarlah darah-Mu dari surga ini membasuh wilayah 34 provinsi, bahkan di pelosok-pelosok, tidak akan terjadi kembali Tuhan, sehingga musim-musim pancaroba ini tidak mengalami penyakit-penyakit baru Tuhan. Kami percaya, kami serahkan ini Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Makasih Tuhan, biarlah mereka yang sedang mengalami pengungsian mencari tempat yang tinggi, mereka yang sedang mengalami korban daripada banjir ini Tuhan, atau gempa Tuhan, Engkau memberikan mereka tempat yang layak Tuhan, sehingga mereka bisa berteduh dengan penuh sukacita Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah doa kami Tuhan, memohon belas kasih-Mu Bapa. Engkau yang memberikan yang terbaik dengan waktu yang terbaik juga. Bapa, kami kembali berdoa untuk seluruh keluarga besar Menara Doa Segala Bangsa Tuhan, yang Kau taruhkan hati hamba Tuhan di tempat kesini Tuhan. Biar bagaimanapun ada sesuatu yang tidak baik, Engkau menegurkan hati kami lepas pribadi Tuhan, supaya kami menjadi dewasa dan menjadi seorang prajurit yang benar di hadapan-Mu Tuhan, sehingga tidak ada masukan-masukan yang tidak baik
yang tidak bisa kami halau, tetapi dengan Engkau yang menaruhkan hatimu pada kami Tuhan, sehingga perkara-perkara yang tidak bisa kami selesaikan, Tuhan pasti turun tangan membantu kami Tuhan. Biarlah Tuhan sebagai seorang pemimpin Pak, kami yang setia memberikan kami yang terbaik kepada Pak Hebron Tuhan beserta keluarganya. Engkau memberikan hikmat marifat, ekstra kesehatan, dan tulus memberikan apa yang Tuhan berikan pesan kepada hamba-Mu ini bisa disampaikan kepada kami sebagai jemaatnya Tuhan di Menara Doa Segala Bangsa. Kami penting segala roh-roh yang bukan berasal daripada-Mu. Tidak ada roh pemecahan di dalam Menara Doa Segala Bangsa. Tidak ada roh pengasuh di dalam Menara Doa Segala Bangsa. Kami hanya meminta belas kasih-Mu. Berilah kami damai sejahtera Tuhan, sehingga pikiran kami tertuju hanya memuliakan nama-Mu Tuhan, dan tidak dipecahkan oleh perkara-perkara yang bukan berasal daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami bukan sekedar hanya datang berdoa di ruang Zoom ini Tuhan, tapi karena itu ada teguran Kau berikan pada kami Tuhan, sehingga kami bisa memuji menyembah untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Bukan kami mencari kehebatan di tempat ini, tetapi kami mau Tuhan, hati kami seturut kehendak-Mu saja Bapa. Kami tidak mau menyimpang dalam perkara-perkara hidup kami Tuhan. Banyak hal yang kami minta kepada-Mu Tuhan. Engkau yang menaruhkan hati-Mu itu kepada kami Tuhan, sehingga kami bisa serupa segambar dengan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan, terima kasih Tuhan, apa yang Kau berikan pada kami hari ini, kami teruskan kepada semua para teman-teman kami yang ada di sekitar kami yang belum mengenal Engkau Bapa. Kami mau Tuhan menjadi orang-orang di sekitar kami Tuhan. Kami mau cari jiwa-jiwa baru Tuhan di dalam Zoom kami Tuhan, supaya kami bisa membuktikan benar-benar Tuhan ada di tempat kami, di rumah kami melalui Zoom ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Inilah doa kami di pagi hari ini Tuhan. Sebentar kami akan menerima firman-Mu Tuhan. Kami haus Tuhan akan firman-Mu. Biarlah firman ini disampaikan melalui Dr. Dedi ini Tuhan, menjadi spirit hidup kami, menjadi semangat kami. Engkau membukakan hati kami, Engkau yang menerangkan pikiran kami, Engkau yang membukakan mata kami, Engkau yang membukakan mulut kami untuk selalu membacakan firman-Mu siang dan malam tanpa henti-hentinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima firman-Mu Tuhan. Kami siap menjadi berbuah dan berakar, bahkan terus menjadikan terbaik dalam hidup ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Inilah doa kami pagi hari ini Tuhan. Dalam nama Putra dan Kudus, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Nah, terima kasih, kita akan masuk dalam firman. Bapa, kami berdoa dalam nama Yesus, Engkau berikan kami firman pagi ini. Engkau urapi kami, Engkau berbicara lewat firman buat kami. Kami rindu Bapa, pengurapan kuasa-Mu ada atas kami, dan Engkau berbicara lewat firman buat kami. Kami mau sambut firman dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan buka bersama saudara ya, firman Tuhan. Coba saudara, kita akan buka di dalam firman, di dalam kitab Wahyu 19 ayat yang ke-10. Wahyu 19 ayat yang ke-10. Sambil saya minta Moren tetap pantau ya, kalau Dr. Dedi udah masuk, sudah videonya sudah dihidupin atau mic-nya, biar beliau yang lanjutkan firman ya. Sementara kita menantikan beliau, saya harus menyampaikan firman karena tidak mungkin kita nunggu sambil diam ya. Wahyu 19 ayat yang ke-10, silakan siapa yang mau baca buat kita semua? Saya Pak. Wahyu ya, silakan. 19 ayat 10. Firman, maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah Dia. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Amin. Ya,
Saudara, pagi ini saya akan berbicara dengan satu tema, yaitu roh nubuat. Saudara, kita tahu di sekolah doa apostolik profetik, hambanya Pendeta Jufri sedang mengajar untuk bagaimana kita bisa mengaktifkan yang namanya karunia profetik. Atau dalam hal ini, karunia nubuat, saudara. Ya. Nah, saudara, kalau Dr. Dedi sudah ada, silakan masuk, Pak. Bisa sharing firman pagi ini. Baik, saudara ya. Saudara, firman ini mengatakan sembahlah Allah karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Ya. Dikatakan sembahlah Allah karena kesaksian Yesus itu adalah roh nubuat. Kesaksian Yesus dikatakan adalah roh nubuat. Nah, apa dimaksudkan dengan kesaksian Yesus itu? Saudara, yang dimaksudkan dengan kesaksian Yesus itu, itulah firman. Ya. Firman itulah dikatakan roh nubuat. Jadi saudara, orang yang bergerak memang di dalam karunia profetik ataupun karunia nubuat, itu saudara mau atau tidak mau, saudara, dia memang harus kuat dalam firman. Dia harus penuh dengan firman. Karena seseorang yang betul-betul kuat dengan firman, penuh dengan firman, baru orang itu akan punya satu kemampuan untuk menyampaikan yang namanya profetik ataupun satu nubuatan, ya, atau di sini dikatakan roh nubuat. Jadi saudara, nubuat itu ternyata bukan sekedar kata-kata, tapi memang ada roh nubuat sehingga memampukan kita untuk menyampaikan satu nubuatan. Ya. Jadi roh nubuat itu ada, saudara. Dan roh nubuat itulah yang memampukan kita untuk cakap menyampaikan nubuat. Tetapi saudara, roh nubuat itu bersumber dari apa? Roh nubuat itu bersumber daripada firman, daripada yang namanya kesaksian Yesus. Karena kesaksian Yesus di sini dikatakan adalah apa? Roh nubuat. Karena itu saudara, kalau kita ingin dipakai Tuhan di dalam karunia untuk bernubuat, saudara mau tidak mau, saudara, kita ini harus menjadi pribadi yang suka baca dan merenungkan firman, ya. Jadi kita harus suka membaca, merenungkan firman, kita harus suka mengisi diri kita dengan firman, dan kita memang harus suka melakukan firman. Karena itu yang menyebabkan saudara, roh kita itu akan menjadi roh nubuat dalam pengertian apa? Punya kemampuan untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan, punya kemampuan untuk menyampaikan firman. Karena saudara, orang saudara yang bergerak dalam karunia nubuat, itu dia bergerak dalam satu dimensi yang benar-benar dimensi yang kudus, saudara. Kenapa dimensi yang kudus? Gak main-main, saudara. Orang itu pada waktu dia menyampaikan nubuat, dia sedang berdiri mewakili Tuhan. Dia sedang berdiri menjadi penyambung lidah Tuhan untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan, mungkin kepada seseorang, atau apa yang menjadi isi hati Tuhan, pesan Tuhan kepada satu kota, satu bangsa, ataupun kepada gereja Tuhan, ataupun satu pelayanan tertentu.
Jadi saudara, di sini kita harus belajar mengerti, ya. Betapa pentingnya ternyata kita membaca, merenungkan firman di dalam kehidupan kita. Karena firman itu berisi kesaksian Yesus, dan firman itu dikatakan adalah apa? Adalah roh nubuat. Dan kita saudara tidak bisa memungkiri, kadang-kadang saudara ada katakan istilahnya mungkin terpeleset atau apalah dalam hal nubuatan, ya, di mana ada nubuatan yang dapat dikatakan sepertinya kok, ya, yang pertama saudara, pada waktu mungkin saudara mendapatkan nubuatan dari seorang hamba Tuhan atau seorang anak Tuhan, kok yang terjadi bertolak belakang. Nah, ini saudara yang harus perhatikan, ya. Pada waktu saudara menerima satu nubuatan, tiba-tiba nubuatan itu kok sepertinya bertentangan dengan kejadian yang sebenarnya. Saudara, jangan cepat-cepat kita memvonis bahwa nubuat yang kita terima itu bukan dari Tuhan ini. Saudara, saya kasih contoh jelas adalah siapa? Kita lihat saudara, Nabi Samuel. Nabi Samuel, dia menyampaikan satu nubuat kepada siapa? Kepada Daud. Dia mengurapi Daud dengan minyak urapan untuk menjadi raja Israel. Dia sampaikan nubuatannya bahwa Israel akan bahwa Daud akan menjadi seorang raja bagi Israel pada waktu Daud masih remaja. Saudara, apa yang terjadi? Apakah setelah nubuat itu disampaikan oleh Samuel kepada Daud, Daud itu menjadi raja? Ternyata tidak, saudara. Justru yang terjadi, dia dikejar-kejar, mau dibunuh oleh Raja Saul yang merasa tersaing. Apakah nubuat Samuel salah? Dengan terjadinya nubuatan kok yang terjadi malah sebaliknya, bertentangan. Samuel nubuat Daud mau jadi raja, tapi ini kok malah dikejar-kejar mau dibunuh Raja Saul. Apakah ini bertentangan? Tidak. Ingat baik-baik saudara. Pada waktu saudara mendapatkan nubuatan dari seorang hamba Tuhan, dan yang terjadi itu adalah kontradiksi, jangan kita cepat-cepat vonis menghakimi, wah ini nubuat hamba Tuhan ini bukan dari Tuhan lah. Ini dia menubuat A kok yang kejadian B. Kok seolah-olah bertentangan. Jangan kita memvonis seperti itu. Kalau terjadi seperti itu, itulah yang namanya ujian iman. Saudara, pada waktu di nubuat disampaikan itu, saudara, yang penting pada waktu kita mendengar, saudara, ya, kita dengar, kita sejahtera enggak? Kita sudah belajar bahwa prinsip nubuat dari Tuhan itu apa, saudara? Satu apa? Yang sudah belajar nih, prinsip nubuat dari Tuhan itu satu apa? Menasihati. Kedua apa? Membangun. Ketiga apa? Menghibur. Menasihati, membangun, menghibur. Menghancurkan juga bisa. Jadi pada waktu nubuat itu disampaikan, ini mengandung paling tidak salah satu atau dua atau tiga unsur ini. Itu syarat dasar kita menilai satu nubuat itu dari Tuhan atau bukan. Karena nubuat dari Tuhan, dia harus sifatnya menasihati kita, harus sifatnya membangun, harus sifatnya mengajar. Nah saudara, saya mau tanya, kalau nubuat itu sifatnya negur dosa, menurut saudara itu dari Tuhan bukan? Gimana saudara? Kalau sifat nubuatnya menegur dosa, karena seseorang itu mungkin menyimpan dosa, itu dari Tuhan bukan? Ya Tuhan. Ya. Asal tujuannya membangun. Jadi saudara, itu bisa dari Tuhan saudara. Karena dia sifatnya, walaupun itu teguran karena bikin dosa,
Itu sifatnya kan menasihati. Pasti tidak menghibur pasti, karena orang itu kan mungkin merasa dipermalukan. Sifatnya menasihati, sifatnya membangun, tapi pada waktu penyampaiannya harus sifatnya apa? Pribadi. Ingat saudara, pada waktu saudara Daud dia mengambil Batseba, istri Uria, dan tidur dengan dia, Nabi Nathan datang menyampaikan nubuat, di mana di dalamnya ada bersifat teguran yang sangat-sangat keras kepada Daud akibat dosa dan kejahatan yang dibuat oleh Daud itu. Tetapi Nabi Nathan menyampaikan itu apa? Itu pribadi. Karena disampaikan pribadi, apalagi disampaikan ini, yang bikin dosa ini, kejahatan ini kan raja. Nah, ini etikanya, saudara. Kita jangan sampai saudara menyampaikan satu nubuatan yang sifatnya pribadi, terlalu privasi, itu ke depan umum. Kita harus sampaikan itu pribadi. Telepon orangnya, sampaikan secara pribadi kepada orang itu. Nah, ini kita harus tahu. Jadi saudara, pada waktu nubuat itu disampaikan, ya, ingat, kadang-kadang kita melihat ada sesuatu keanehan, ini kok bertolak belakang. Ingat, itu sedang ujian iman. Selama kita betul-betul merasa sejahtera, kita yakini dari Tuhan, pada waktu kita menerima penyampaian itu, kita uji tentu. Kan Alkitab mengajarkan kita harus menguji setiap roh. Selama pada waktu penyampaian itu kita yakin itu dari Tuhan, tapi kok kejadiannya, kok sesudah terima nubuatan itu kok malah bertolak belakang. Itu adalah yang namanya ujian iman. Sama seperti terjadi waktu Samuel menubuatkan Daud jadi raja. Yang terjadi faktanya bukan jadi raja, tapi mau dikuber-uber, dibunuh oleh Raja Saul. Tetapi apakah nubuatnya terjadi? Terjadi. Belasan tahun kemudian, mungkin sekitar 15 tahun kemudian. Nah, ini yang kita harus mengerti, saudara. Nah, saudara, kalau kemudian saudara yang terjadi itu, ya, setelah nubuat itu disampaikan, saudara lihat benar-benar apa ya? Saya mau katakan bukan bertentangan ya, tetapi kacau, ya, kacau gitu ya, ya. Bukan juga karena saudara tidak percaya, ya, tapi benar-benar nubuat itu kacau ya. Ada seorang hamba Tuhan itu dia menubuatkan kepada saya satu nubuatan yang bukan karena kenyataannya bertentangan, tapi saya lihat ya kacau gitu loh. Nah, itu bagaimana kita bersikap? Saudara, kalau kita menerima nubuatan yang kita lihat kacau ya, ini bukan cuma nggak logis, ini kok aneh banget gitu loh ya. Aneh banget gitu loh. Karena saya melihat ini rasanya kok nggak mungkin ya. Bukan karena saya tidak percaya, karena bukan panggilan saya atau bagaimana gitu ya. Jadi kesannya pokoknya kacau lah. Apalagi saya lihat nubuatnya dia ini bertentangan dengan waktu dia doain saya sebelumnya. Bagaimana kita mau bersikap dengan itu? Ya, ya kita tetap sih nubuat seperti itu kita tidak menolak lah. Dalam pengertian kita tidak menolak, aku tidak percaya, bukan dari Tuhan. Ya, kita simpan aja. Ya, simpan aja gitu sikap kita, ya simpan aja. Karena begini saudara, yang harus jadi pegangan saudara, jadi prinsip saudara untuk satu nubuatan. Nubuatan itu kan satu dari Tuhan, dua bukan dari Tuhan, kan gitu ceritanya. Kita tidak usah ngomong lah dari setan kayak diri sendiri, kita tidak usah bahas itu. Yang jelas kita simpulkan aja nubuat itu satu dari Tuhan, satu bukan dari Tuhan. Nah, kalau kita setiap nubuatan
ada yang kita merasa aneh, nggak cocok, kita main tolak. Kalau ternyata itu dari Tuhan dan kita menolak, yang rugi siapa, saudara? Yang rugi kita sendiri. Kita yang rugi, saudara. Kalau ternyata itu dari Tuhan. Tetapi andai kata itu bukan dari Tuhan, katakanlah dari diri hamba Tuhan itu sendiri. Karena dia terpengaruh dengan keinginannya. Maka saudara, andai kata itu tidak terjadi pun, saudara, kita ini nggak rugi apa-apa. Jadi disinilah yang saya katakan kita harus pakai hikmat. Jadi kalau nubuatan itu pun kita anggap kok kacau, tapi bagus sih yang dinubuatin, bagus, bukan jelek, bagus. Tapi kok kacau gitu, rasanya kok aneh bener ini. Dulu dia nubuat begini, sekarang kok begitu, rasanya berbeda, rasanya bertentangan. Nah, saudara, sikap kita tetap terima, kita jangan tolak. Kalau itu dari Tuhan, itu pasti jadi, ya. Dan andai kata bukan dari Tuhan dan tidak terjadi, kita juga tidak rugi apa-apa, saudara. Ini yang perlu jadi sikap kita pada waktu kita menerima satu nubuatan yang disampaikan kepada kita. Ya. Kemudian, saudara, yang ketiga, kalau saudara dan saya menerima satu nubuatan, saudara, saudara tunggu, kok nggak jadi, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, bahkan 2 tahun. Saudara, ada orang yang langsung menolak, ah ini bukan dari Tuhan. Sudah sekian tahun saya tunggu, kok nggak jadi-jadi. Saudara ingat, jangan sampai menolak dan tidak percaya. Karena kadang nubuatan itu butuh waktu yang cukup lama untuk penggenapannya. Saudara dengar saja, saudara, nubuat Tuhan kepada Abraham untuk punya anak. Ini Abraham dengar langsung loh ya. Suara Tuhan bicara, dia akan dikasih keturunan. Kira-kira mungkin kalau orang zaman sekarang dengar itu, setahun tidak punya, istri nggak hamil-hamil, 5 tahun, 10 tahun. Percaya nggak? Saya yakin udah nggak percaya. Abraham terima nubuatan dari suara Tuhan sendiri bahwa dia akan punya anak. Berapa tahun baru digenapi, saudara? 25 tahun. 25 tahun. Jadi saudara, kalau kita menerima satu nubuatan dan tidak langsung tergenapi, jangan langsung tolak, tidak percaya. Mengapa? Itu akan gugur, saudara. Belajar dari Abraham. 25 tahun baru tergenapi. Ya. Jadi simpen aja. Apalagi tuh yang positif, percaya aja, simpen aja. Amin, amin, haleluya. Jangan ditolak, saudara. Saya ini, saudara, ada nubuatan ke saya yang saya sudah tunggu puluhan tahun. Ya, puluhan tahun. Belasan tahun. Saya tidak tolak. Saya gambarannya saya terima, saya simpan di laci. Saya simpan di memori saya. Karena saya prinsipnya begini. Kalau itu dari Tuhan, saya tolak, tidak percaya, saya rugi dong. Andai kata bukan dari Tuhan, tidak terjadi juga, nggak apa-apa. Ya, saya kan cuma simpan di file saya gitu. Nah, ini yang kita mesti pahami gitu loh. Karena kadang-kadang ada satu nubuatan yang dia penggenapannya itu butuh waktu lama, saudara. Amin, amin. Kayak saya misalnya, Tuhan bicara jelas, roh saya dibawa ke surga, Tuhan bicara 70% bangsa ini mau diselamatkan Tuhan. Sudah terjadi sekarang? Belum. Saya percaya, 1000% saya percaya. Sampai kapan saya percaya dan pegang? Sampai itu jadi. Karena saya yakin 1000% dari Tuhan. Ya, apalagi untuk keselamatan satu bangsa, jelas saudara ini bukan sulapan.
butuh waktu bertahun-tahun, kadang-kadang butuh waktu puluhan tahun untuk penggenapan. Tetapi saya percaya pasti jadi, saya percaya pasti jadi. Jadi ini yang saudara harus ingat terhadap nubuatan yang kadang-kadang kita nunggu udah lama kok tidak terjadi-terjadi. Jangan langsung tolak dan tidak percaya. Kalau itu dari Tuhan, saudara dan saya tidak percaya, tolak di tengah jalan dalam perjalanannya, itu gugur, sayang saudara. Kita rugi besar. Apalagi mungkin sudah sekian tahun kita menunggu. Ya, yang penting kita simpan itu di file, kita ingat, kita percaya aja. Tidak terjadi juga, andai kata bukan dari Tuhan, ya kita nggak rugi apa-apa. Amin, amin. Nah, ada nubuatan saudara yang sifatnya lebih spesifik dalam pengertian sampai diomong waktu. Ya, sampai diomong waktu. Saya pernah menyampaikan nubuatan nih Pak Benyamin saksi, ada seorang ibu di sini, Tuhan mau kasih rumah. Nah, ibu itu kondisinya miskin, punya banyak anak, tinggal di kontrakan. Ibu itu dan anaknya percaya, waktu pulang, wah mama mau dikasih rumah ya sama Tuhan. Jadi nggak sudah? Jadi. Hanya dalam tempo 1 minggu. Ya. Jadi ada nubuat-nubuat seperti itu yang dalam pelayanan saya pun saya sampaikan waktunya jelas, itu terjadi. Nah saudara, kalau terjadi no problem ya. Nah, kalau saudara ada nubuatan yang disampaikan oleh seorang hamba Tuhan, dia sebutkan waktu saudara. Tapi kok nggak jadi-jadi, seolah-olah meleset, kepleset lah. Nah, kita juga jangan langsung menolak. Aduh, dia bilang akhir bulan saya dapat berkat. Ini sudah akhir bulan, nggak terjadi apa-apa. Ini bukan dari Tuhan. Saya nolak. Jangan, saudara. Kenapa, saudara, kita jangan tolak? Karena, saudara, nubuatan itu sebenarnya ada nubuatan yang tidak bersyarat, ada nubuatan yang bersyarat. Ya, saya terus terang aja tidak bisa banyak buka Alkitab ke saudara karena saya nyampaikan firman ini mendadak juga ya. Jadi saya mengalir aja ya. Saya tidak bisa banyak buka ayat ke saudara. Ya. Ada nubuatan yang penggenapannya tidak bersyarat, ada nubuatan yang sifatnya penggenapannya bersyarat. Saudara, nubuatan yang tidak bersyarat itu apa, saudara? Kalau anak saudara tiba-tiba ada hamba Tuhan doakan, nyampaikan nubuatan, anakmu satu saat aku akan pakai menjadi seorang hamba Tuhan. Saudara ingat, ini nubuat yang tidak bersyarat. Apalagi nubuat itu sudah dikonfirmasi oleh 2-3 hamba Tuhan yang berbeda, saudara. Itu pasti jadi. Hanya soal waktu aja. Dan itu tidak bersyarat, saudara. Kenapa saya katakan tidak bersyarat? Kalau seseorang sudah dipanggil Tuhan jadi hamba Tuhan, orang itu mau kabur pun, mau tolak pun, mau tidak mau pun apa? Tuhan pasti kejar, saudara. Tuhan pasti kejar. Makanya saudara, Daud, dia nggak pernah mimpi saudara jadi raja. Tapi tiba-tiba lewat Samuel keluar nubuat bahwa dia nanti akan jadi raja. Jadi nggak? Jadi saudara. Hanya soal waktu aja. Dan kita lihat memang dalam usia 30 tahun luar biasa saudara. Daud menjadi seorang raja atas Israel Raya. Jadi ada nubuat-nubuat yang memang tidak bersyarat. Itu pasti jadi, karena itu memang sudah agenda Tuhan, rencana Tuhan. Tapi ada saudara, dan saya mau katakan, nubuatan itu umumnya bersyarat. Saudara, saya mau katakan, misalnya kalau ada seorang hamba Tuhan nubuatin kepada saudara, misalnya Pak Benyamin, aku akan memberkati engkau dengan kekayaan melimpah.
dan engkau akan kupakai sebagai bendaraku. Kira-kira menurut saudara bersyarat tak ini? Kira-kira Pak Ben membuat seperti ini bersyarat nggak? Bersyarat, Pak. Kira-kira syaratnya apa? Ya harus ada ketaatan. Nah, misalnya saudara, nubuatan Pak Ben diberkati dengan limpah, jadi bendara Tuhan, tapi Pak Bennya pelit. Jadi nggak, saudara? Nggak jadi. Nggak bakal jadi, saudara. Nggak bakal jadi. Haleluya. Karena nggak mungkin kan, pesan Tuhan jelas. Kamu diberkati berlimpah, dijadikan bendara Tuhan, tapi pelit. Amin, amin. Sampai ayam kencing, itu nggak bakal jadi, saudara. Jadi kadang-kadang saudara, saya ini jujur ya, dalam hati kadang-kadang saya doain orang. Seperti Rasul Paulus, sekalipun aku miskin, aku memperkaya banyak orang. Saya sering doain orang itu minta diberkati. Tapi saya lihat orang ini pelit. Aduh, saya bilang, mau tegur dia yang nggak enak, ditegur ya apa? Mau kepingin diberkati berlimpah tapi pelit, ya nggak bisa. Di kamus Tuhan tuh nggak ada orang pelit diberkati Tuhan berlimpah. Kalau kita mau minta berkat dari Tuhan loh ya. Kalau berkat itu karena kita kerja keras seperti orang duniawi, ya silakan aja. Tapi berkat dari Tuhan itu akan datang. Itu bersyarat, saudara. Ya. Dan ada banyak saudara nubuat-nubuat itu yang sifatnya bersyarat. Contoh lagi, saudara ya. Saudara dinubuatin, Tuhan akan pakai engkau dengan dahsyat, luar biasa. Tumpang tangan orang sakit sembuh. Engkau akan melakukan mujizat-mujizat demi nama Tuhan. Saudara dengar, wah senang, wah luar biasa Tuhan mau pakai saya. Nyembuhin orang sakit, mujizat. Tapi saudara malas cari Tuhan. Saudara tidak mau melayani, malas melayani gitu. Ada orang sakit minta doain, saudara nggak mau layani. Mau jadi nggak itu kira-kira? Nggak bakal jadi, saudara. Delay istilahnya, delay, ketunda. Jadi saudara ingat baik-baik, ada nubuatan-nubuatan, dan saya katakan umumnya nubuatan itu bersyarat. Ya, nubuatan itu bersyarat, saudara. Nah, kalau ada saudara nubuatan yang dinubuatin kepada si A, dia mau diberkati Tuhan ini itu, tiba-tiba saudara yang dinubuatin dipanggil Tuhan. Saudara, itu apa? Kalau kode model seperti itu, yang bernubuat salah atau apa? Saudara, itu yang termasuk nubuatan bersyarat. Kalau yang bersangkutan terima nubuatan luar biasa, tapi dia nggak jaga kesehatannya, dia nggak jaga makannya, semau gue ya berangkat, saudara. Karena nubuat itu sifatnya apa? Sifat itu bersyarat, saudara. Nah, ini saudara hal-hal yang saudara perlu pahami soal nubuatan, yang mungkin ada banyak tanda tanya dalam diri seseorang. Aduh, ini saya terima nubuatan ini, kok kenapa nggak jadi? Kenapa begini, kenapa begitu? Ya. Nah, ini yang saudara perlu apa? Perlu pahami. Kemudian saudara, kita lihat di dalam firman saudara ya. Dalam 1 Korintus 13 saudara ya. Silakan siapa bantu baca. Satu ayat lagi saudara ya. Diulang lagi Pak, tadi ayat 1 Korintus 13 ayat yang ke-9. 1 Korintus 13 ayat 9. Demikian firman Tuhan katakan, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Amin. Jelas saudara? Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Garis bawahi, nubuat kita apa? Amin. Tidak sempurna. Amin. Haleluya.
Jadi saudara, dalam nubuatan yang disampaikan oleh seorang hamba Tuhan, jangan tuntut kesempurnaan. Tapi bukan berarti, wah Pak Ebron nggak sempurna, udahlah saya nggak percaya kalau gitu. Jangan, bukan begitu. Tapi maksudnya, kalau ada nubuat-nubuat yang katakanlah agak ya kalau orang Jawa bilang melengse ya. Ya, saudara bisa merasa sendiri lah, ini nubuat kok agak ini gitu loh ya. Atau mungkin nggak terjadi. Saudara, maklum, nubuat itu nggak ada yang sempurna. Karena yang menyampaikannya itu walaupun dia adalah alat Tuhan, dia tetap masih manusia juga. Ya, saya berapa kali ketemu dengan hamba Tuhan besar, saya nggak usah nyebutkan namanya, saudara. Ya, ada waktu dulu di Surabaya, kita akan mengadakan KKR di gedung di Stadion Gelora 10 November Surabaya. Orang buta akan melihat, lumpuh akan berjalan, bla bla bla. Saudara, berapa hari kemudian kan KKR memang sudah direncanakan tanggal itu. Sudah direncanakan nih. Ini hamba Tuhan besar loh, hamba Tuhan terkenal, seorang ibu. Sudah apa yang terjadi? KKR itu oleh pihak kepolisian dibatalin, dicabut izin. Nggak jadi diadain. Karena waktu itu diekspos promosinya di TV terlalu gede-gedean gitu. Ya, buta melihat, lumpuh berjalan. Wah, saudara, dari pihak seberang ada yang protes kayaknya kepada kepolisian, izin yang sudah dikeluarkan apa? Dicabut. Nubuatnya apa? Gagal, saudara. Gagal. Nah, ini yang dikatakan oleh firman, nubuat itu tidak apa? Sempurna. Nah, ini yang kita betul-betul saudara harus apa? Pahami. Soal apa yang dinamakan dengan nubuat ini. Ya. Jadi ini yang kita harus betul-betul mengerti, saudara. Nah, kita akan lihat lagi, saudara ya. Ya, kalau bicara soal nubuat itu bisa berseri, saudara ya. Ya. Cuman karena memang saya harus menyampaikan ini juga mendadak, jadi saya nggak bisa buka banyak ayat, ya. Kan harus cari dulu. Saudara, kita akan lihat satu ayat lagi, saudara. 2 Petrus 1 ayat yang ke-21. 2 Petrus 1 ayat 21. Sudah, silakan siapa mau bantu baca? 2 Petrus bukan 1 Petrus. Sorry. 2 Petrus 1 ayat 21. 2 Petrus 1 ayat 21. Sebab tidak pernah nebuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Saudara perhatikan ya. Jadi kita tidak boleh sampai tidak percaya atau menolak yang namanya nubuat. Walaupun nubuat dari manusia itu tidak sempurna. Amin, amin. Karena ada kekurangan-kekurangan diri manusia. Ya, saya bergerak dalam profetik, saudara. Sejak tahun 2005 khususnya saya bergerak dalam pelayanan profetik nubuat. Ya. Tapi ada nubuat-nubuat saya yang saya katakan tidak sempurna. Nah, di sini saudara bukan berarti kita tolak. Di sini dikatakan firman, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia. Tetapi apa? Oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Tuhan. Jadi nubuat itu dihasilkan oleh apa, saudara, di sini? Dorongan apa? Roh Kudus. Itu yang diajarkan oleh hambanya, intuisi. Jadi pada waktu seorang hamba Tuhan menyampaikan nubuat, itu ada dorongan dari dalam. Dan dorongan itu dorongan yang kuat, dan itu dikatakan oleh firman di sini dorongan Roh Kudus. Dorongan Roh Kudus, roh nubuat itu yang dorong kita untuk menyampaikan satu pesan. Jadi ada impression, ada kesan yang kita tangkap, saudara. Jadi saudara kadang-kadang dalam Zoom seperti ini tiba-tiba
itu Roh Kudus bicara di hati saya. Ada pesan misalnya buat Bu Christine, ada pesan misalnya buat Bu Nani. Itu saya dengar suara, tapi suara itu sangat lembut. Dan ini ada dorongan di sini, di hati saya, untuk menyampaikan. Di samping ada dorongan, di samping saya dengar suara, ada pesan buat si A, si B, saya merasakan ada dorongan di sini untuk menyampaikan. Biasanya saya berusaha tahan, tapi kalau dorongan itu kuat, saya nggak berani tahan, saudara, karena saya tahu itu dari Tuhan. Kemudian biasanya akan ada impression, akan keluar kalimat pertama. Nah ini yang saudara harus paham ya. Akan muncul impression kalimat pertama. Nah kalau saudara tanya, Pak Abraham, terus yang mau disampaikan kita sudah tahu nggak? Kita belum tahu. Cuman pada waktu Roh Kudus mulai bicara ke saya, ada pesan buat si A, si B, ada dorongan kuat di sini. Kemudian timbul impression, kesan, muncul kalimat pertama dalam pikiran saya, di mana itu menjadi kalimat pertama pada waktu saya sampaikan pesan, itu yang saya akan ngomong. Isi pesannya apa lengkapnya saya nggak tahu. Karena itu sifatnya mengalir dari Roh Kudus. Nanti sudah disampaikan baru kita sendiri tahu, oh itu tak pesannya. Sampai sini jelas ya saudara ya. Nah ini yang saudara harus pahami. Jadi nubuat itu bukan dihasilkan oleh kehendak manusia, tapi oleh dorongan Roh Kudus. Nah makanya saudara dalam firman Tuhan, ya di dalam Yeremia, ya ini saya nggak bisa buka ayatnya saudara karena saya mendadak ya nyampaikan ini. Ada nubuat karena rekarkan hati manusia. Nah rekarkan hati inilah yang saya bilang, ketidaksempurnaan nubuat itu kadang-kadang ada dari hati kita. Dari yang menyampaikan, bukan dari Tuhan. Nah disinilah makanya saudara, seorang hamba Tuhan atau seseorang anak Tuhan, waktu dia mau menyampaikan satu nubuatan, dia harus betul-betul jangan terlalu bernafsu, jangan terlalu buru-buru. Pada waktu ada dorongan, saudara tenang dulu. Jangan langsung main ceplos aja gitu loh. Waktu ada dorongan, saudara bertanya, Tuhan benar enggak Tuhan yang mau bicara nih? Benar enggak Tuhan yang menyampaikan pesan ini? Ya. Mungkin saudara enggak dengar, oh Tuhan ada pesan buat si A, si B. Karena saudara mungkin belum sampai level itu. Tapi pada waktu ada dorongan itu, saudara tanya, Tuhan benar enggak ini dari Tuhan? Ada pesan Tuhan yang Tuhan mau saya sampaikan. Kalau Tuhan benar, berikan dorongan yang kuat. Berikan impression ke saya. Supaya saya tidak salah menyampaikan bukan nubuat Tuhan, tapi dari saya sendiri. Buat si A atau si B. Ya, kalau saudara merasa sejahtera, kalau saudara merasa dorongan itu kuat, ya, kemudian saudara mendapatkan impression kata-kata atau kalimat pertama, saudara silakan aja. Kalau mungkin saudara-saudara mendapatkan misalnya, oh saya dapat dorongan kuat ya, saya mau menyampaikan pesan misalnya ke Ibu Shirley, ya ngomong, Bu Shirley, ini kok saya dapat sesuatu dari Tuhan, ada dorongan kuat tuh saya sampaikan, ya Bu Shirley mau dengar nggak? Tanya dulu yang bersangkutan, mau dengar nggak? Kalau bilang oh iya, nah baru kita sampaikan. Kalau misalnya Bu Shirley bilang enggak, saya enggak mau dengar, ya sudah saudara, selesai. Karena tugas kita saudara, ingat baik-baik ya. Kadang-kadang nubuatan itu pada waktu kita menyampaikan, ingat posisi kita cuman kayak Pak Pos zaman dulu ngantar surat. Kita cuma seperti kurir ngantar surat doang. Orangnya mau terima apa enggak, itu enggak usah kita pedulikan. Dan enggak usah kita susah kalau orang enggak mau terima. Tapi biasanya saudara orang itu terima, tapi ada juga yang nggak terima saudara. Saya ngalami itu. Nggak usah kuciwa saudara, itu biasa. Kita pokoknya tugasnya sebagai kurir sudah nyampaikan surat, sudah selesai. Ya kita nggak usah pedulikan hal yang lain. Kalau orang mau terima apa enggak. Perhatikan kalimat. Tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Tuhan. Nah ini perhatikan, berbicara atas nama Tuhan. Nah saudara, kemarin kan dipersoalkan, boleh nggak kita nyampaikan doa nubuatan? Hai anakku, ya kan?
Atau demikian firman Tuhan kan? Kemarin kita sudah belajar sebaiknya menghindari kata-kata seperti itu. Dimana kalau kita menyampaikan nubuat, hai anakku, kamu harus begini-begini. Nah, karena pada waktu kita mengatakan hai anakku, kita seolah-olah menempatkan Tuhan itu ya sudah menjadi subjek yang di dalam kita gitu loh. Menggantikan, maksudnya kita menggantikan subjek Tuhan, seolah-olah seperti itu. Ya. Nah, saudara, sebenarnya hal seperti itu salah apa enggak gitu loh. Karena saudara, saya sendiri katakan ada hamba-hamba Tuhan senior yang doain saya nubuatin, itu kadang-kadang dia mengucapkan kata itu, anakku. Anakku. Berarti apa yang bicara ini siapa? Tuhan. Ya. Lewat mulutnya Tuhan sedang berbicara. Cuma memang kita sudah belajar kalau bisa menghindari itu. Nah, saudara, kita tidak usah terlalu banyak berspekulasi yang model gitu. Kita lihat contoh aja deh di dalam firman tentang nubuat ya. Saudara buka di dalam 1 Tawarik. Ya. Kita lihat aja contoh nubuatan, saudara ya. Satu Tawarik saudara, bukan 1 Tawarik, 2 Tawarik ya. 2 Tawarik 20, saudara ya. Ya, 2 Tawarik 20, saudara perhatikan. Jadi kita pakai patokan contoh nubuatan dalam Alkitab supaya nggak kita bingung, saudara. Waduh, ini ada ngomong hai anakku, jangan pakai begitu. Ya. Atau jangan pakai demikianlah firman Tuhan. Ini gimana dong yang benar dalam penyampaian nubuat? Saudara, supaya saudara nggak puyeng, kita lihat contoh Alkitab. Ya, contoh firman jelas. 2 Tawarik 20. Ayat yang baca aja dari ayat 13, 14 sampai 17. Silakan Pak Benyamin atau siapa mau baca. 2 Tawarik 20 mulai aja dari ayat 13 sampai ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Lalu Yahasiel bin Sakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, Amen. camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Sis, dan kamu akan mendapat mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Amin. Ya. Di situ kalimatnya apa, saudara? Waktu roh Tuhan hinggap. Ingat, zaman perjanjian lama Roh Kudus itu belum tinggal, saudara, seperti kita sekarang dalam zaman perjanjian baru. Roh Kudus itu cuma hinggap kepada orang-orang tertentu yang Tuhan mau pakai. Ya. Nah, di situ dikatakan, camkanlah hai Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Dan Raja Yosafat di situ. Jadi saudara, pada waktu nubuatan disampaikan kita sangat baik-baik, kita tetap sadar, saudara. Dan dia panggil Yosafat apa? Tuanku Raja Yosafat. Dia tidak ngomong, hai anakku Raja Yosafat. Atau hai hambaku Yosafat, enggak loh.
Dia bilang apa? Tuanku Raja Yosafat. Kemudian, nah ini yang penting. Beginilah firman Tuhan kepadamu. Yahasiel menggunakan kata beginilah firman Tuhan. Jadi saudara, bagi kita sekarang, karena memang Alkitab ini firman, dan apa yang juga disampaikan Yahasiel jadi firman, ini beda dengan kita loh, saudara, kita harus tahu ya, esensinya, bedanya. Jadi saudara, tidak boleh memang saudara katakan, beginilah firman Tuhan seperti Yahasiel. Demikianlah pesan Tuhan, atau ada pesan Tuhan, itu masih nggak apa-apa. Itu masih lebih bagus. Memang saudara, hindarilah si paling bagus mengatakan, hai anakku. Ya, lebih baik kita ngomong, ini ada pesan Tuhan buat Bapak. Ya, nah itu saudara. Makanya kalau saudara perhatikan dalam karunia bahasa roh penafsiran, kalau ada pesan Tuhan, itu ya selalu ada kalimat itu saudara. Tuhan katakan, atau pesan Tuhan, atau apa gitu loh. Jangan pakai saudara, hai anakku, atau demikianlah firman Tuhan. Sebaiknya ini, ya, hindari. Memang sebaiknya seperti itu. Kemudian saudara, itu contoh dalam perjanjian lama saudara. Kita lihat saudara, nubuat dalam perjanjian baru saudara. Ya, kita lihat Kisah Rasul pasal 11 ayat 28. Kisah 11 ayat 28, demikian firman Tuhan. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Ya. Ya. Di sini kita lihat Agabus menyampaikan satu nubuatan, tapi saudara ini cuman intinya, ya. Dikatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Nah, sekarang kita lihat saudara, lebih spesifik dalam hal penyampaian ya. Itu Kisah Rasul 21 ayat 10 dan 11. Ini pada waktu Agabus, seorang nabi Tuhan, menyampaikan nubuatan kepada Rasul Paulus. Kisah Rasul 21 ayat 10 dan 11. Ya, setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Ia datang daripada kami, lalu mengambil ikat pinggang Paulus. Sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri ia berkata, demikianlah kata Roh Kudus, beginilah orang yang mempunyai ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain. Nah, di situ Agabus, saudara nabi Tuhan, dia menubuatin seorang rasul besar loh ya. Jadi nggak main-main loh. Ini Nabi Agabus ini termasuk nabi yang dapat dikatakan nabi kecil, nabi nggak terkenal. Dia nubuatin Rasul Paulus loh yang dinubuatin, jadi nggak main-main juga ini. Ya, seorang rasul besar. Dia bilang apa? Demikianlah kata Roh Kudus. Jadi kalau saudara nyampaikan nubuatan, ya, demikianlah kata Tuhan, demikianlah pesan Tuhan, itu nggak apa-apa saudara. Amen. Itu Alkitabiah. Hindarilah perkataan yang namanya hai anakku, hai hamba-hambaku, seolah kita ini jadi Tuhan saudara. Walaupun orang lain sadar sih saudara bukan Tuhan, saudara lagi dipakai Tuhan, tapi rasanya secara etis itu kurang pas gitu loh. Di telinga rasanya kayak apa gitu loh ya. Ya, rasanya waduh ekstrim banget gini. Masalahnya seperti yang dikatakan, kalau jadi no problem. Masalahnya kalau kagak jadi, langsung dianggap, wah ini nabi sesat itu. Biasa kan orang Indonesia kalau ngomong sesat paling pintar sudah, nggak perlu diajari, udah pintar sendiri. Jadi saudara di sini, demikianlah kata Roh Kudus, demikianlah kata Tuhan. Makanya kalau dalam bahasa roh atau menafsirkan bahasa roh saya sampaikan, sudah perhatikan itu. Tuhan katakan, kata Tuhan. Nah itu Alkitabiah, sesuai dengan Alkitab. Ya, jadi saudara sudah belajar nih ya dari perjanjian lama contoh nubuat seperti apa kalimatnya waktu mau mulai penyampaian. Amin. Ya, kata-katanya seperti apa, perjanjian baru seperti apa, itu jadi pegangan kita. Amin. Jadi saudara nggak perlu puyang-puyang bingung
Kalau dengar hamba Tuhan ini, ya sudah, saudara bisa menilai sendiri nubuatan. Cuma kalau saudara bilang, terus gimana dong Pak Ebron? Kalau ada orang nubuatin ke saya, hai anakku, hai hambaku, saya mesti bagaimana? Ya itu tidak salah juga, saudara. Ya, tidak salah. Jangan nolak. Cuma kalau saudara dan saya dipakai untuk bernubuat, pakailah kata-kata yang lebih etis, lebih enak didengar, yang sesuai dengan firman dari contoh-contoh tadi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik saudara, kita siang ini sudah belajar saudara ya, pagi ini mengenai roh nubuat dan bagaimana nubuat itu bekerja ya. Biar ini boleh memperlengkapi setiap saudara dan saya dalam pelayanan profetik saudara. Ya, saudara bisa bernubuat kepada banyak orang. Saudara jadi berkat, saudara bisa membangun banyak orang. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Siapkan hosti dan anggur. Bapa, kami berterima kasih untuk firman-Mu, untuk kebenaran-Mu. Kami sudah belajar tentang roh nubuat, bagaimana proses roh nubuat itu bekerja. Dan bagaimana nubuat-nubuat yang kami terima di dalam hidup kami, atau bagaimana Tuhan mau pakai kami dalam bernubuat. Terima kasih. Meteraikan firman ini dalam hati dan kehidupan kami, dan ini boleh memberikan satu wawasan pengetahuan buat kami bagaimana roh nubuat itu bekerja dalam kehidupan kami. Tuhan, jamu dan sempurnakan firman yang kami dengar melalui persetujuan dengan tubuh dan darah-Mu. Tuhan, sucikan kami sehingga kami layak makan tubuh Tuhan dan minum darah Tuhan. Saudara siapkan hosti. Kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus berkati ubah roti ini jadi tubuh daging Tuhan, makanan yang sungguh buat kami. Dalam tubuh Tuhan ada kehidupan Tuhan. Waktu kami makan tubuh Kristus akan menyatu dengan tubuh jiwa roh kami. Kami percaya kami mendapatkan keselamatan daripada Tuhan. Kita makan tubuh Tuhan dengan percaya dalam nama Tuhan. Kita angkat cawan saudara. Demikian juga dalam Yohanes 6 ayat 53 sampai 57 Tuhan berkata bahwa anggur adalah darahnya, dan darahnya adalah minuman yang sungguh buat setiap kita. Bapa, kami berdoa dalam nama Yesus, Engkau berkati, ubah anggur ini jadi darah-Mu, minuman yang sungguh buat kami. Dalam darah-Mu ada kehidupan. Waktu kami minum darah-Mu, darah-Mu akan menyatu dengan darah kami, mengalir dalam tubuh jiwa kami. Darah-Mu jadi perlindungan kemenangan buat kami. Kita minum darah Tuhan dengan percaya dalam nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah makan tubuh-Mu. Kami juga sudah minum darah-Mu menjadi makanan minuman yang sungguh buat kami. Kita akhiri ibadah kita, mari arahkan hatimu kepada Tuhan dan terima berkat Tuhan. Tuhan Bapa di surga memberkati dan melindungi kita semua. Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan Roh Kudus menghadapkan wajah-Nya dan memberikan kita damai sejahtera. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati setiap kita. Sampai berjumpa hari Minggu jam 6 pagi ya.